Pak Erik. Antara Pak Erik dengan saya tidak sepakat memahami penjelasan ayatnya. Pak Erik memahami bahwa Otobu Akhorina adalah menjadi nabi kedua, ya. Nah, kalau saya memahaminya kan fil ummiyina. Wa akhorinya di situ itu bukan nabi kedua, tetapi dalam bangsa lain, ya. Waladzi bahasa fil ummiyina, ya. Jadi dia Allah yang mengutus di dalam kaum ummiyin, kaum bodoh, kaum yang tidak mengerti. Kalau Pak Eri mengatakan dalam ibu kota, ya. Nah, kaum bodoh, kalau ibu kota saat itu kan mungkin Arab belum jadi ibu kota dunia. Ya, sekarang pun Arab bukan ibu kota dunia, mungkin bisalah dikatakan sebagai tempatnya haji gitu, ya, sebagai sentralnya. Ya, tapi disebut ummiyin kalau sebagai ibu kota rasanya masih tanda tanya, ya. Lebih tepat ummiyin di situ ya orang-orang yang tidak mengerti lah, orang-orang bodoh, ya. Dalam bangsa-bangsa yang bodoh orang Arab saat itu, ya. Nah, waladzi bahasa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim, ya, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu lafi dhalalin mubin, ya. Wa in kanu lafi dhalalin mubin. Nah, jadi fil ummiyina wa akhorin. Nah, wa akhorin di sini wau atobnya apa? Wau atabnya tadi, ya, wau atabnya itu bukan rasulnya bertambah, tetapi bangsanya yang bertambah, ya. Kalau rasulnya yang bertambah, bukankah kita sepaham, ya? Atau Islam ini memahami bahwa nabi ini rahmatan lil alamin, ya. Kalau begitu, mungkin nabi ini bukan rahmatan lil alamin, tapi rahmatan lil a'robin, ya, kepada orang Arab. Kenyataannya nabi dijelaskan rahmatan lil alamin, ya. Dan kalau akhorinnya ini harus Mirza Ghulam Ahmad, kok istimewa amat misalnya, ya, tuh di Kodian adanya misalnya gitu. Mungkin kan orang-orang yang lain juga perlu mendapat wa akhorinnya nabinya lagi. Mana wa akhorin untuk kita Indonesia, nabinya, rasulnya? Mana wa akhorinnya untuk orang Rusia dan lainnya? Kayaknya nabi bukan Mirza Ghulam Ahmad satu dong, ya. Harus lebih banyak lagi kalau gitu. Kalau mau di artian wa akhorin ini harus ada nabi berikutnya lagi. Masing-masing yang merasa posisinya akhorin harus punya rasul lagi. Ini bakal lebih rancu ini, ya, kalau sampai ke apa, tuntutan-tuntutan ini menjadi semacam mengemuka untuk dijadikan pembahasan. Ini lebih rancu lagi, nanti lebih bingung lagi, lebih banyak lagi yang merasa berhak harus punya nabi akhorin gitu, ya. Nah, jadi wa akhorin di sini bangsa yang lain, ya, bukan nabi yang lain. Jadi fil ummiyinnya tadi, rasulan fil ummiyinnya tadi, ya, ummiyinnya ini Arab, ya, Arab, wa akhorin dari selain Arab, azam. Nah, azam ini bisa semua di dunia ini. Mau itu orang Rusia, mau orang Cina, mau orang Persia, mau kita orang Indonesia, terkena semuanya, ya. Jadi lebih pas di sini ini posisinya. Nah, kemudian ada khalifah, ya. Sesudah Mirza Ghulam Ahmad ini ada khalifah ke-1, khalifah ke-2 sampai Masrur, khalifah ke-5. Kok apa namanya? Seolah-olah lebih pandai lagi posisinya Mirza Ghulam Ahmad ini daripada Nabi. Kenapa Nabi tidak ada? Ya, tidak ada misalnya khalifah ke-1, khalifah ke-2, khalifah ke-3 misalnya dalam pandangan Ahmadiyah. Kalau ada pandangan Syiah ada sih khalifah, sampai kita memahami khalifah sekarang ke-12 ada, ya. Nah, dan di dalam khalifah ke-12 itu tidak ada tercantum Mirza Ghulam Ahmad ini, ya. Nah, kalau Pak Erik mengartikan misalnya, oh khalifah ke-1-nya kan Abu Bakar, misalnya Umar, Utsman, Ali. Nah, setelah itu yang menyambung tiba-tiba sampai ke Masrur ini siapa? Masa tidak saling mengenal? Ataupun tidak ada mereka semacam berkomunikasi lah, menjelaskan itu Masrur tuh kemudiannya gitu. Kok nggak ada, cuman menjelaskan Imam Mahdi, ya,
Dan Imam Mahdi itu engkau ini sepertinya seperti kurang nyambung nih kalau pemahaman saya, kurang nyambung ini. Apalagi sepak terjangnya. Kalau sepak terjangnya yang sifatnya Rasul ini itu selalu menegakkan hal Allah ya, dan keras seperti Al-Quran itu waktu alahim itu ya keras kepada kekufuran ini, kepada kedoliman ini, melawan. Nah kalau Mirza Ghulam Ahmad ini malah membuat di Inggris kantor ini terkesan ini bukannya melawan, bukannya menegur, tapi terkesan seperti apa ya jemputnya itu, seperti berhubungan, seperti menjalin komunikasi. Gak ada contohnya para Rasul Allah ini menjalin komunikasi dengan yang sifatnya itu memusuhi Allah atau menghalangi jalannya Allah ya. Nah apalagi tadi memahami Dajjal itu sendiri adalah orang yang mengaku anak Tuhan. Bukannya Inggris ini jelas-jelas Kristen, sangat mendukung dengan pemahaman anak Tuhan ini, kok malah menjalin komunikasi di sana? Ini nggak pas mengatakan Rasul perjuangannya kok begini. Perjuangan Rasul itu contoh Nabi Musa ya, menghadapi Firaun, ditegur Firaun ini. Ya memang peneguran dari Musa ini mungkin berulang kali, bukan 1-2 kali. Sampai puncaknya Nabi Musa itu harus menghindari Firaun ya, dan sampai harus menyeberangi laut dengan mukjizat yang dibelah itu. Nah, kesimpulannya disitulah akhirnya Firaun kan harus harus tenggelam di laut tersebut. Nah, Nabi Muhammad pun dalam kinerjanya atau dalam kiprahnya ya, Nabi Muhammad itu ya begitu berusaha untuk menegakkan hal-hal urusan Allah. Sampai akhirnya Nabi Muhammad itu harus berperang, harus mengangkat senjata. Nah ini Mirza Ghulam Ahmad ini ada nggak kedengaran misalnya tindak tanduknya sampai harus sifatnya itu bersih tegang? Kayaknya nggak ada tuh ya. Mirza Ghulam Ahmad hanya sibuk katanya 86 kitab ya, kemudian membuat wahyu, yang wahyunya disebut tazkiro, tapi satu pun Pak Erik nggak ada menyebutkan isi wahyu tersebut yang isinya apa, yang sifatnya merupakan prinsip-prinsip atau dasar-dasar perilaku manusia hidup untuk zaman sekarang ini, selain hanya menjelaskan Allah ma'aka ya, Allah bersamamu. Kalau Allah bersamamu, semua kita yang mengaku di jalan Allah, kita ini bisa mengklaim kita bersama Allah. Innallaha ma'asobirin ya. Orang-orang yang sabar itu semua bersama Allah ya. Berarti orang yang sabar di sini dianalogikan juga orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Nah, jadi kalau hanya ana ma'aka bukan hanya kepada Mirza Ghulam Ahmad ini, kepada kita semua Allah itu beserta kita. Apalagi dalam ayat lain Allah misalnya lebih dekat daripada sendal kamu, lebih dekat daripada leher kamu. Ini sudah bisa diartikan beserta kita. Kita semua ini bersama Allah ya. Segala sesuatu yang kita perbuat ini dalam pantauan Allah itu tahu semuanya, bersama Allah. Makanya kalau kita ini melanggar, nggak mungkin kita ini bisa mengelak dari persaksian Allah. Allah tahu semuanya gitu ya. Nah, jadi bersama Allah di sini, walaupun kepada orang kafir Allah itu bersama ya, tapi bersamanya bukan menolong, bersamanya justru menunggu momen terbaik untuk mereka itu mendapat hantaman begitu. Nah, jadi ma'a di sini mana? Oh, ma'anya kata Pak Erik diartikan misalnya banyak pertolongannya kepada Haji Erik ini, Haji Erik kepada Mirza Ghulam Ahmad ini ya, banyak pertolongannya, banyak diberi ya apalah sebagai Allah bukti menyayangi kepada Mirza Ghulam Ahmad. Nah, kenapa kalau gitu harus membuat kantor di Inggris sana? Ini kan bukan bukti sayangnya Allah itu kepada ini bukti justru merendahkan Islam itu sendiri. Kenapa Islam harus berlindung ataupun seolah-olah meminta perlindungan
Harusnya kita ini mengibarkan peperangan dengan mereka itu. Nggak ada kita itu bekerja sama dengan mereka. Ya ini ya, inilah tanda-tanda yang bagi saya ini tanda-tanda kelanjutannya. Tapi yang poinnya yang terutama yang tadi itu yang saya ingin tekankan, bahwa wow atau di situ yang utama bukan nabi yang kedua, tetapi dalam atau akhorin di situ. Akhorin itu kan yang lain ya. Berarti bukan nabi yang lain, tetapi bangsa yang lain. Kalau ya bangsa yang lain sekarang benar beragam ya, multilateral, banyak bangsa-bangsa. Tapi kalau nabi yang lain rasanya nggak pas. Kalau hanya Kodian saja yang dapat, harus semua bangsa punya nabi. Bangsa Indian punya nabi, ya. Bangsa Indonesia kita Melayu punya nabi. Bangsa Negro pun ada nabinya, nggak ada kan? Cuman Kodian saja yang mengklaim punya nabi. Di sini rasanya kurang pas akhorin itu diartikan pada yang lain. Kecuali akhorin itu cuma ada satu-satunya, bangsa Persia saja. Akhorin ini banyak, ya. Jadi kalau diartikan bangsa yang lain, nah ini lebih pas dengan ini tadi, dan dihubungkan dengan bahwa Nabi itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil a'rabin. Ini juga lebih pas, ya. Dan hukum-hukum Nabi sudah mengatakan al yauma akmaltu lakum dinakum, ini sudah sempurna. Jadi nggak ada lagi yang harus perlu didatangkan lagi nabi. Yang diperlukan itu hanya menjaga ajaran nabi, bukan harus lagi memodif ataupun bagaimana. Tidak, agama nabi tidak perlu dimodif lagi, tidak perlu diapa-apain lagi, tapi perlu dijaga. Kalau kendaraan itu tidak perlu lagi dimodifikasi, tapi perlu dirawat. Nah, perawatan saja. Nah, perawat ini, penjaga-penjaga yang merawat ini, itulah para ahlul bait. Kalau dalam paham kami Syiah ya, kalau ahlul bait ini nggak ada berubah-ubah ajaran Nabi, hanya menjaga saja, dirawat saja ajaran Nabi ini agar tetap lurus, tidak terbengkokkan, tidak terbelokkan, gitu. Wah, si Patatang panjang deui pertanyaan teh. Atau gimana saya harus dengarkan 11 menit? Jawabnya harus 11 menit. Wah, panjang ting, Pak. Walab. Sekilas-kilas aja ya, atau dibagi 4 lah gitu, dibagi 5 gitu. 2 menit ya. Nah, saya ingin bahas satu aja ya. Mengenai Al-Jumu'ah ayat 2 dan ayat 3. Tapi sebetulnya diawali dengan surah As-Saff ya. Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Nah itu. Kemudian wa mubasysyiron bi rasuliyati mim ba'di ismuhu Ahmad. Ketika wa mubasysyiron itu dibacakan atau dikatakan oleh Nabi Isa, maka itu sesungguhnya terdapat dalam Injil kan. Nah, tetapi di record di sini di dalam Al-Qur'an yang dijelaskan di dalam Al-Jumu'ah ayat 2. Tetapi ketika wa mubasysyiron itu diucapkan oleh Nabi Muhammad ya, maka itu tertuju kepada Imam Mahdi karena dijelaskan dengan Al-Jumu'ah ayat 3. Nah, yang membuat Bapak bingung itu adalah karena tidak paham kalimat fi minhum ya. Huwaladzi a'udzubillahi minasyaitonirrajim huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah membangkitkan pada bangsa ummiyin Arab dari antara mereka. Bukan kepada itu fi itu, pada, minhum dari antara mereka. Jadi huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah membangkitkan pada bangsa ummiyin dari antara mereka seorang rasul. Ya. Kemudian karena di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 3 itu ada waw atof kan. Nah, kata ba'atsa itu yaitu fi'il madi yang muta'addi yang membutuhkan maf'ul gitu. Sehingga boleh dibaca seperti ini. Wa huwaladzi ba'atsa fil
akhorina rasulam minhum. Rasulan di situ merujuk kepada seorang rasul yang bernama Ahmad gitu. Seorang rasul yang bernama Ahmad pada bangsa Umiyin dari antara mereka adalah Nabi Muhammad. Sedangkan seorang rasul bernama Ahmad pada bangsa Akhorin dari antara mereka, Persia ya, di antara mereka adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ya. Nah, saya yang lain mohon diulang aja deh. Terlalu panjang Pak di sini ya. Ya dulu ya. Ya inilah Pak Erik mau membedakan atau mau melainartikan antara Ahmad dan Muhammad. Padahal Ahmad dan Muhammad itu bagaikan Jokowi dan Joko Widodo. Jokowi dan Joko Widodo adalah dia juga. Ahmad dan Muhammad itu juga. Nah, Pak Erik mau membedakan. Jokowi orangnya lain, Joko Widodo orangnya lain, Muhammad orangnya lain, ya, Ahmad orangnya lain. Kalau di Indonesia Jokowi untuk Indonesia, maka Joko Widodo mungkin untuk Akhorin di sini, kata Pak Haji Erik itu ya, Akhorin dari Indonesia. Mungkin orang yang di pulau mana, mungkin orang di mana, itu Pak Erik mau membuat penjelasan begitu. Padahal Jokowi dan Joko Widodo itu juga orang yang sama. Ahmad dan Nabi Muhammad itu adalah orang yang sama. Jadi kalau ya Bani Israila kepada Nabi Isa itu, ya Bani Israila ya, apa itu menjelaskan Nabi mimba dismuhu, dari sesudahku namanya Ahmad. Nabi yang sudah mimba yang sudah Nabi Isa itu lebih pasnya adalah Nabi Muhammad. Kalau ada Nabi Ahmad, Nabi Mirza Ghulam Ahmad sesudah Nabi, harusnya Nabi yang menjelaskan. Ya Allah kepada Nabi, ya Bani Hashim misalnya gitu ya, kepada Nabi Muhammad, atau ya Muhammad gitu ya. Nah, mimba adis muhu Ahmad, Nabi Muhammad yang harus mengatakan mimba adis muhu Ahmadnya, bukan Nabi Isa. Itu mungkin bisa lebih pas. Nggak ada ini yang kita ketahui ya, dari Nabi Muhammad, dari semua orang dekat Nabi Muhammad, nggak ada yang mengatakan sesudah Nabi Muhammad ini akan ada Ahmad. Nggak ada. Yang ada Imam Mahdi ya, dan Imam Mahdi pun yang ke-12 berurut itu dari imam-imam yang keberapa, dan imam-imam keberapa sebelumnya ini estafet menjelaskan bahwa Al-Qaim yang ke-12 itu adalah itu Imam Mahdi itu. Yang jelas siapa bapaknya, siapa anaknya, bukan Mirza Ghulam Ahmad. Ini kan udah saya ulang nih, aduh terpaksa saya ulang ya. Fi minhum ya, beda dengan ilai. Nah, ilai itu kan begini, wa idqala Isa bin Maryam ya Bani Israel ini Rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian. Nah, Nabi Muhammad juga sama. Kul ya ayuhan nas ini Rasulullahi ilaikum jami'an, kan ilai itu. Di situ maksudnya sesungguhnya aku diutus Allah atau Rasul Allah kepada kalian semuanya. Nah, kalau ini kan berbunyi fi minhum gitu. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Tuh kan. Beda tuh kan? Dialah Allah yang telah membangkitkan pada bangsa Ummiyin seorang rasul dari antara mereka. Al-Jumu'ah ayat 3. Dan dia juga yang telah membangkitkan pada bangsa Akhorin atau Persia seorang rasul dari antara mereka. Nah, dari sini bisa dipahami nggak? Coba supaya nggak panjang-panjang ya. Kalau benar Mirza Ghulam Ahmad itu harus jadi nabi setelah Nabi Muhammad, mana yang lebih tepat oleh Allah ditempatkan sebagai pemberi penjelasannya? Haruskah kepada Nabi Isa, wa idqala Isa bin Maryam ya Bani Israila, ini
Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaikum wa mubasysyira bi rasuliyati mim ba'di ismuhu Ahmad. Mana yang lebih pas seandainya itu ada dalam Al-Quran? Bukankah Al-Quran ini lengkap, semuanya ada? Harusnya Al-Quran kalau lengkap, lebih melengkapi, ada Taurat dan ada semuanya, Al-Quran yang harus menjelaskan. Ya ba'id qala Muhammad ibnu Abdullah, misalnya gitu ya. Nah, ya Bani Quraisy atau ya Bani Abdul Manaf, ya. Ya Bani Abdul Manaf sebagai bapaknya Hashim ini ya, Abdul Manaf. Ya Bani Abdul Manaf, ya. Ini apa? Wa id qala Muhammad ibnu Abdullah, ya Bani Abdul Manaf, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubasysyirukum bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Gitu dong kata Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran. Nggak ada, tapi kan kenapa malah adanya ucapan Nabi Isa. Ini kan makanya diturunkannya di Al-Quran, maka menjelaskan bahwa Ahmad itu adalah Nabi Muhammad, bukan Mirza Ghulam Ahmad. Makanya yang dijelaskan mengucapkannya pun wa'id qala Isa, bukan wa'id qala Muhammad, ya. Nah, itu kan wa'id qala Isa itu kan, Isa itu berarti mengucapkan hal demikian itu dalam kitab atau zaman dahulu. Nabi Muhammad pun harusnya ada ucapan dari Nabi Muhammad itu, baik dalam hadis qudsi, baik dalam apa ya, bahwa Nabi Muhammad menjelaskan akan ada setelahku nabi lagi, yaitu Nabi Ahmad. Harus ada dong. Ini kok nggak ada? Nah, ini Pak Tatang belum paham ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Itu nggak ada masalah ya, karena Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel ya, dan itu ada di dalam Injil dan di dalam Taurat juga. Nah, tetap dalam Injil, ada dalam Al-Quran juga. Nah, sekarang Al-Quran itu kan firman Allah, ya kan, yang keluar dari mulut suci Nabi Muhammad SAW kan. Nah, jadi ketika diucapkan oleh Nabi Isa, maka seharusnya kan ada di Injil, betul nggak? Ya, kemudian karena Al-Quran ini keluarnya dari mulut suci Rasulullah SAW, maka wa mubasyiron bi rasuliyati mim ba'di ismuhu Ahmad, itu ketika Nabi Isa yang berkata, maka itu tertuju kepada Nabi Muhammad. Tetapi ketika Nabi Muhammad yang mengatakannya, wa mubasyiron bi rasuliyati mim ba'di ismuhu Ahmad, maka itu tertuju kepada Imam Mahdi. Bisa dipahami nggak sampai sekian? Ya, jadi itu seorang rasul dari bangsa yang bernama Ahmad dari bangsa Umayyin itu Nabi Muhammad, dan seorang rasul dari bangsa Akharin dari antara mereka itu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Al-Jumu'ah ayat 2 dan ayat 1 gitu. Nah, terus yang kemudian yang saya harus jelaskan di sini adalah fi minhum berkali-kali nih gitu. Nah, di dalam hadis lain kan dikatakan bahwa Imam Mahdi itu namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku gitu. Hadisnya ada satu ya, ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Aku wa mubasyiron, aku kabarkan berita gembira kepada kalian tentang seorang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari umatku. Dalam Al-Quran, wa mubasyiron bi rasuliyati min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas sih buat saya mah. Kemudian dalam hadis yang Sunan Abu Daud, laulam yakho minad dunya illal yaum yatawallallahu dzalikal yaum hatta yab'atsa fi rajulan minni
au min ahlul baiti yuatimu ismuhu ismi wasmu abi ismu abi. Seandainya umur dunia tinggal 1 hari lagi, maka Allah akan memanjangkan hari itu hingga dia atau Allah mengutus padanya seorang laki-laki dariku atau dari ahlut baiku yang namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Jadi dengan demikian Ahmad Muhammad itu Imam Mahdi, Muhammad Ahmad itu Rasulullah SAW. Kira-kira bisa dipahami nggak tuh? Kalau bagi saya ini Mirza Ghulam Ahmad itu Imam Mahdi prematur ya. Imam Mahdi yang ya prematur lah ya. Seperti bayi lahir prematur, kan lahirnya gagal ini ya. Gagal. Lahir yang ya sangat berisiko ya. Sangat mungkin tidak bisa hidup berlanjut. Nah, jadi Imam Mahdi prematur ini seandainya sekarang begini, Jokowi belum pun turun dan kita menjelang pemilu 2014, baru nanti setelah melalui pemilu itu akan terpilih presiden berikutnya di Indonesia ini. Nah sekarang sudah ada yang mengklaim ya presiden Indonesia berikutnya ini Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo atau Prabowo atau siapa misalnya gitu ya. Ini prematur kan ya. Jadi dia sudah mengaku-ngaku yang sebetulnya yang aslinya itu belum muncul. Ini mengaku-ngaku ini bisa terbukti kelak kalau Imam Mahdi yang sesungguhnya ini setelah dohir, ini Mirza Ghulam Ahmad ini di mana ditempatkan? Di dalam musuhnya atau di dalam bagiannya ya? Atau kalau memang Mirza Ghulam Ahmad ini Imam Mahdi yang dimaksud ya, Imam Mahdi yang sebenarnya ya harus berprestasi ya. Namanya orang yang bersama Allah berani mengklaim Allah Ma'aka, Allah bersetamu. Allah Ma'aka ini berarti akan membenahi ketimpangan-ketimpangan di dalam dunia ini untuk dibenahi. Masa Allah lemah? Tidak bisa membela hambanya yang diutusnya untuk membenahi kehidupan. Ini kedoliman Amerika masih tetap merajalela. Israel semakin menjadi kedolimannya seperti nggak ada yang menegur. Sepertinya kita ini disuguhkan pembela, tetapi nggak membela apapun, ya. Jadi bagaikan seorang perempuan misalnya menunggu-nunggu suaminya, mengaku-ngaku orang datang, ini saya suamimu, tapi nggak mau bawa duit, nggak membela anak, nggak menunjukkan kasih sayang, nggak menunjukkan hal yang ini, kecuali uji cuma minta diakui, aku suamimu. Suami itu membela, menyayangi, memperjuangkan. Enggak. Ini Imam Mahdi ini Islam terprosok ataupun teraniaya, diem saja. Orang Palestina diapa-apain, nggak ada bangkit kayak membela Palestina di segala macam, nggak ada. Ini Imam Mahdi yang tanda tanya besar. Imam Mahdi atau hanya ngaku-ngaku saja? Nggak bisa dipahami. Pak Erik memaksakan dalil yang berbeda untuk dikenakan pada 2 orang ya. Nggak mungkin ya. Dalil yang sama, maksud bukan yang berbeda. Dalil yang sama tapi dikenakan untuk 2 orang ya. Ya nggak bisa. Kalau sekarang terpilih Presiden Indonesia nama Joko Widodo ya. Kemudian ada lagi yang punya nama Jokowi mengaku-ngaku dia juga sebagai Presiden Indonesia untuk wilayah tertentu, misalnya bagian timur atau bagian Aceh atau bagian Yogyakarta. Nggak bisa. Ya sudah, Presiden Indonesia itu Joko Widodo, nggak ada lagi presiden bayangan ya. Jadi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, ya sudah Nabi Muhammad nabi ya. Yang seterusnya imam-imam ini hanya meneruskan tugasnya nabi, tidak ada lagi mengaku nabi lagi, dalam arti dirinya tidak lagi ditugaskan menyampaikan wahyu. Kalaupun dapat wahyu, imam itu hanya untuk dirinya saja, bagaimana bersikap dalam hal
suatu saat mendapat kesulitan, ya. Seperti Imam Ali Zainal Abidin saat didesak dirinya untuk diminta hak keimamahannya oleh pamannya, oleh siapa itu Muhammad Hanafiyah, maka Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, kita minta saja Hajar Aswad yang menjelaskan. Hajar Aswad kan nggak bisa berbicara, tapi dengan izin Allah, dengan perintah daripada Imam Ali Zainal Abidin, Hajar Aswad berbicara bahwa imam di zaman sekarang ini adalah engkau, ya. Bisa bicara itu Hajar Aswad. Nah, ini semacam mukjizat begini hanya karena terdesak, seperti dapat wahyu, bukan untuk diajarkan pada kita, bahwa kita kalau dapat kesulitan kita tanyalah pada Hajar Aswad, nggak akan bisa. Tapi kalau beliau sebagai imam meminta Hajar Aswad berbicara bisa, tapi itu menjelaskan bahwa beliaulah benar ucapannya, begitu ya. Tapi tidak lagi ucapan yang harus disusun menjadi merupakan kitab untuk jadikan pedoman buat kita, tidak. Kalau pedoman buat kita ya sudah Al-Quran saja. Nah, demikian juga ini. Jadi Pak Erik memaksakan dalil wa id qala Isa bin Maryam yang jelas-jelas untuk Nabi Muhammad diparalelkan, ada dampak sekundernya, yaitu atau dampak paralelnya, ya, dampak yang sifatnya itu seperti berefek, yaitu efeknya untuk kepada Mirza Ghulam Ahmad, ya. Jadi kalau seseorang memanggil, hei kesini, orang itu memanggil kepada orang yang dia maksud. Bisa orang berbaju merah, orang yang berbaju biru tiba-tiba ikut juga nimbrung nyamperin. Nah, pada saat orang yang memanggil tadi mengatakan, aku hanya memanggil orang baju merah, kata orang baju biru, manggil hei kan, ya berhak juga dong aku terpanggil. Kegeeran. Jadi maksud Allah melalui ucapan atau lisan dari Nabi Isa ini adalah kepada Nabi Muhammad. Kegeeran ini siapa? Mirza Ghulam Ahmad ini ingin diposisikan, diakui sebagai nabi. Pak Erik percaya, dan Pak Erik menebarkan kepada orang-orang lain, terutama yang bisa Pak Erik pengaruhi, supaya percaya. Kalau bagi saya nggak bisa. Ini Mirza Ghulam Ahmad ini orang yang terefek dari ucapan Nabi Isa ini, terus kegeeran, merasa dirinya berhak sebagai nabi. Ya oke lah dulu ya, kita anggap beliau mungkin sebagai nabi. Prestasinya aja mana prestasinya? Nabi itu berprestasi, gak mungkin bernabi itu hanya berjalan begitu saja. Gak ada prestasi daripada Mirza Ghulam Ahmad ini. Apa pernah berperang mencapai kemenangan, pernah membuat misalnya selain mengklaim sekarang sudah ada di 120 negara. Kalau hanya mengklaim di 120 negara, kayaknya lebih banyak lagi Sunnah wal Jamaah. Sunnah wal Jamaah mungkin bisa lebih daripada 120 negara, ya. Hampir mendunia ini. Islam di mana-mana ini kebanyakan yang ngakunya Sunnah wal Jamaah. Tetapi Islam yang benar menurut Syiah adalah yang mengikuti kepada Ahlul Bait, yaitu harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh keluarga Nabi. Gitu ya. Kalau bikin analoginya ke politik memang susah sih ya. Kan Rasulullah itu menjelaskan Mahdi itu ada 3 macam. Mahdi harta, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Mahdi darah, yang pada zamannya terjadi pertumpahan darah. Satu lagi Mahdi agama. Nah, Mahdi agama itu adalah Isa ibnu Maryam masalan, perumpamaan Isa ibnu Maryam. Nah, jadi coba lihat di antara orang-orang yang mengklaim sebagai Imam Mahdi ataupun yang akan datang, tidak ada satupun yang mengklaim Imam Mahdi dan juga Isa ibnu Maryam masalah perumpamaan. Dan itu hanya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Nah, jadi kalau Anda menganalogikan ke politik seperti Jokowi terus mengatakan Imam Mahdi prematur, nah ini kan pertanyaannya larinya ke when. Harusnya buat dulu apa sih Imam Mahdi itu. Imam Mahdi udah jelas kan, seorang Rasul, umatnya Nabi Muhammad.
Imam Mahdi juga adalah perumpamaan Isa ibnu Maryam yang di dalam wahyu disebut Al-Masih Maud. Jadi beliau itu Khalifatullah, Al-Mahdi, wal Masih Maud. Ya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Wahyunya ada. Sebagai Khalifatullah ada, sebagai Al-Mahdi ada, sebagai Al-Masih Maud ada. Ya. Nah, dikatakan prematur. Pertanyaannya when kan? Nah, Al-Quran dan hadis telah menjawab bahwa Imam Mahdi itu kedatangannya dinubuatkan pada awal abad ke-14, tepatnya 1305 Hijriah. Ada di dalam kalimat layastakhlifannahum. Itu kalau dijumlahkan huruf-hurufnya menjadi 1305 jumlahnya tuh. Nah, tapi kalau mengenai abad, ada wahyu, ada sabda Rasulullah kan gini. Khairukum qarni tsummaladina yalunahum tsummaladina yalunahum. Gitu. Sebaik-baik kalian adalah pada zamanku, yang kedua pada zaman setelahku, dan pada zaman setelahku. Jadi zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin itu abad pertama. Pada zaman berikutnya yaitu zaman tabi'in, dan zaman berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in. 300 tahun kan? Nah, sekarang ditambah 1000. Adanya di mana? Di Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Tsumma yakhruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Allah yang mengatur ketentuan dari langit ke bumi. Kemudian dia mengangkatnya kembali ke langit gitu ya, dalam waktu sehari yang dalam hitungan kalian sama dengan 1000 tahun. Jadi 300 tahun tambah 1000 berapa? 1300. Jadi dengan demikian kedatangan Imam Mahdi itu pada awal abad ke-14 atau tepatnya 1305 Hijriah. Ya, jadi Al-Mahdi wal Masih Maud itu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu tepat pada tahun 1305 atau bertepatan dengan 188 Masehi. Ya, beliau menerima wahyu mandat Allah bahwa idza azamta fatawakkal Allah fasnail fulka biayunina wa wahina alladina yubayyunaka innama yubayyinullah yadullahi fawqa aydihim. Udah clear ya kan? 5 tahun kemudian terjadilah gerhana bulan, gerhana matahari di bulan Ramadan 2 kali. Ya, karena Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ditanya itu, mana buktinya? Nah, terus beliau berdoa dan ternyata 5 tahun dan 6 tahun kemudian terjadilah gerhana bulan, gerhana matahari di bulan Ramadan. Oke, saya ngantuk nih, tidur dulu, dengerin aja deh, besok aja ya dilanjutkan. Ya, Assalamualaikum. As-Saff ayat 6 itu di ujungnya dijelaskan ya. Falamma ja'ahum qalu hadza sihrun mubin. Kalau Nabi benar tuh mengalami yang disebut Nabi itu sihir, ya sihir yang nyata. Nah kan Mirza Ghulam Ahmad gak ada tuh yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad ini sihir yang nyata. Apa yang dibuat oleh Mirza Ghulam Ahmad sebagai sihir? Kalau Nabi kan jelas, Nabi diminta mendatangkan bulan, Nabi itu terbukti bisa mendatangkan bulan, maka Nabi disebut sihir yang nyata, ya. Karena Nabi ini bagaikan ya seperti orang yang mensihir, ya. Padahal itu mukjizat. Bagaimana Nabi bisa Mi'raj misalnya disebut sihir yang nyata, padahal itu benar. Saat Nabi ditanya bagaimana bentuknya Al-Aqsa ini, ya. Masjid Al-Aqsa ini kau mengatakan tadi malam dari sana, padahal nggak mungkin perjalanan dari Mekah ke sana itu satu malam itu sampai untuk ukuran zaman itu, tapi Nabi mengatakan dari sana tadi malam bahkan terus ke langit, ya. Nah itu kan bisa Nabi menjelaskan bagaimana pintunya sebelah sini, bagaimana itu semua yang ditanya itu Nabi bisa menggambarkannya dengan jelas, ya. Itu membuktikan bahwa Nabi ini bagaikan sihir yang nyata. Nah, kalau
Mirza Ghulam Ahmad apa membuat sihirnya semacam ada mujizatnya. Mujizat apa yang pernah diceritakan Mirza Ghulam Ahmad ini? Apakah Mirza Ghulam Ahmad ini pernah mi'raj juga seperti Nabi Muhammad? Apakah Mirza Ghulam Ahmad pernah juga memanggil bulan masuk ke dalam bajunya seperti Nabi Muhammad? Ya, kan tidak ada kan? Ya, itulah. Makanya Nabi Muhammad ini mujizat selain Al-Quran kan beberapa lagi yang lain banyak ya. Kabarnya wudhu saja dari sela tangannya keluar air. Ya. Mau dibunuh oleh orang oleh pedang dari atas, tiba-tiba orangnya malah nggak berdaya. Banyak lagi jadi apa? Mujizat-mujizat yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad ini ya seperti sihir begitu. Apa yang bisa dilihat dalam Mirza Ghulam Ahmad yang seperti ini? Oke, intinya Mirza Masrur Ahmad itu menerima wahyu dari Allah dengan berbahasa Arab. Nah, Allah kok Paji Erik tahu bahwa Allah memberi wahyu kepada Mirza Masrur Ahmad dengan bahasa Arab? Dari mana Pak Haji Erik tahu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Maka ketika dia datang dengan membawa bukti yang nyata, mereka orang-orang kafir ya berkata, oh inilah sihir yang nyata, kan gitu tuh ya. Nah ini sesungguhnya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad juga dikatakan tukang sihir. Dan kemudian Anda kan mintanya mukjizat. Sekarang apakah Anda pernah mengetahui bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada kata mujizat? Yang ada adalah bayinat, ya kan gitu. Falamma ja'ahum bil bayinat, kan gitu. Dan ketika dia datang dengan bukti yang nyata. Nah itu bayinat itu sama dengan mujizat mungkin ya yang Anda mau. Nah sebetulnya kan kenapa Nabi Muhammad dikatakan bahwa mujizatnya itu Al-Quran? Al-Quran itu harus dipahami apa tuh Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu kumpulan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW? Itu wahyu syariat kan gitu. Nah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad juga menerima ribuan wahyu, tapi bukan wahyu syariat, melainkan wahyu yang seperti hadis qudsi sebagaimana yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu non syariat atau yang membenarkan Al-Quran ya. Nah, bagaimana dengan mujizat yang Anda bilang membelah bulan, terus Isra, Mi'raj? Nah, kalau Anda perhatikan ya, semua itu kan ayat-ayat Al-Quran, terkandung dalam Al-Quran. Artinya itu wahyu gitu. Peristiwa memecah bulan, membelah bulan, Isra, Mi'raj itu sebetulnya wahyu. Kenapa? Kenapa di dalam Al-Quran juga dikatakan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kan gitu. Jadi artinya peristiwa membelah bulan dan Isra dan Mi'raj itu ada di dalam ayatnya dikatakan sebagai ru'ya atau kasyaf. Nah itu merupakan salah satu bentuk wahyu sebagaimana yang dimaksud dalam surah Asy-Syura ayat 51 ya. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan. Jadi banyak orang yang terkesima dengan yang dikatakan mukjizat itu ya, membelah bulan, kemudian Isra dan Mi'raj itu sebetulnya wahyu
in huwa illa wahyu yuha gitu ya. Allah mewahyukan kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, bukan kepada Hadrat Mirza Masrur Ahmad ya. Yang bunyinya begini, firman Allah kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad itu, ya Masrur inni ma'aka. Itu bahasa Arab tuh, ada di dalam kitab yang ditulis oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Ya Masrur inni ma'aka, pendek kan wahyunya tuh. Nah, artinya, wahai Masrur, sesungguhnya aku bersama engkau. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai penerima wahyu pun bingung itu siapa ini Masrur gitu kan. Sampai beliau meninggal pun kan tidak ada. Nah, kemudian ternyata dari antara keturunan beliau, khususnya cicit beliau dari putranya, salah satu Mirza Syarif Ahmad gitu ya. Ada yang namanya Masrur Ahmad yang kemudian oleh Allah Ta'ala dijadikan sebagai Khalifatul Masih yang kelima. Nah, ini sebetulnya penggenapan dari wahyu ya Masrur ini ma'aka ya. Jadi ya, udah jelas ya. Jadi wahyu tergenapi. Hazrat Mirza Ghulam Masrur Ahmad tidak secara spesifik saya pernah melihat menerima wahyu, melainkan ketika dijadikan Allah sebagai Khalifatul Masih, Allah mewahyukannya lewat kasyaf ru'ya kepada para pemilih atau para sahabat di dalam majlis khilafah, majlis intikhab ilafah ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Romli kali dilem. Sekarang jelaskan ya bahwa ucapan-ucapan Anda itu penuh dengan bahasa yang tidak suci atau penuh perkataan-perkataan yang kotor, buruk ya. Dalam membahas ayat Al-Quran, sehingga kemudian perkataan buruk itu tidak membuat Anda mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Apa sebabnya? Sebab ketika Anda membacakan ayat suci Al-Quran, Anda tidak berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah Ta'ala kan memerintahkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Surah An-Nahl ayat 98. Maka ketika engkau hendak membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah atau mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, oleh karena itu, jika Romli berlindung kepada Allah dari godaan dari setan yang terkutuk, maka Allah akan memberikan cahaya sehingga setan-setan itu yang terkutuk itu tidak akan mampu menggoda Bung Romli. Dan setan-setan yang ada itu apa? Yaitu buku-buku orang-orang yang menentang Ahmadiyah, menentang Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai utusan Allah dari umat Nabi Muhammad ya. Nah, jadi dengan demikian makanya saran saya setiap membaca Al-Quran tahu dulu ya. Kemudian marilah kita membahas tentang Imam Mahdi berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan metode what. Apa itu Imam Mahdi berdasarkan Al-Quran dan hadis? Who, keturunan apa dan siapa namanya? Kemudian when, kapan dia datang? Where, dari mana dia datang? Why, kenapa dia harus datang? Dan how, bagaimana kedatangannya? Dengan tanda alam itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga saja semua sehat dan sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahilladzi ja'alna minal muttasikina bi wilayatil amiril mu'minin wa a'immati alaihimus salam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Pak Jerik, berarti Masrur tidak menerima wahyu, ya kan? Yang menerima adalah Mirza Ghulam Ahmad dan para khalifah, ya kan? Ini Pak Jerik menginformasikan dan memberitakan. Nah, kalau itu memang ayat, itu ayatnya ayat berapa? Kan gitu. Di surah apa? Gitu Pak Jerik. Oke. Pertanyaan saya belum dijawab. Berarti Masrur itu nggak menerima wahyu ya? Ya sudah. Sekarang fokus ke Mirza Ghulam Ahmad. Allah berkomunikasi, ya kan, dengan Mirza Ghulam Ahmad dengan bahasa apa? Dan Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyunya, bagaimana cara komunikasinya? Pak Jerik pasti jawab dengan dibalik tabir, melalui malaikat, dan secara langsung. Kan gitu. Yang saya tanyakan bukan itu. Berulang-ulang kali ini soalnya masalah khalifah Nabi yang diangkat oleh Allah loh. Berarti sudah komunikasi. Ya kan, namanya diangkat loh. Berarti komunikasi. Dan tahu. Ya kan? Tambahan satu lagi. Kalau diangkat dan itu adalah utusan Tuhan, sekarang saya tanya, alamat Allah itu di mana? Pasti tahu. Terima kasih Pak Jerik. Monggo. Assalamualaikum. Ditunggu jawabannya. Pertanyaan yang pertama yang saya tangkap nih adalah apa atau dalam bahasa apa Allah mewahyukan kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Pertama dalam bahasa Urdu, ada yang dalam bahasa Arab, ada yang dalam bahasa Persia, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Punjabi, dalam bahasa Hindi, dalam bahasa Inggris, dan juga ada ada bahasa yang saya tidak paham itu. Seperti kotak-kotak tulisannya, dan semua tidak tahu kecuali Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, belum dijelaskan soalnya. Ya, nah, jadi oleh karena itu, itulah bahasa yang dipakai. Ya, kenapa? Ya karena beliau kan diutus kepada semua manusia di seluruh penjuru dunia, sehingga bahasa itu bahasa kaumnya. Ya, bahasa kaumnya itu kan banyak gitu. Nah, terus kemudian pertanyaan yang kedua yang aneh menurut saya, di mana alamat Allah? Allah itu kan bukan manusia, Pak. Allah itu Tuhan yang kita sembah. Allahu Akbar, Allahu Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Wal Malik Yaumiddin. Dan dengan beberapa Asmaul Husnanya ya. Jadi kalau pertanyaannya di mana alamat Allah Ta'ala, itu pertanyaan yang menurut saya sih ya nggak usah dijawab lah. Oke Pak Jerik, Allah jadi bukan manusia. Oke. Nah kalau pakai bahasa kaumnya, ya kan? Nah berarti Allah ini seperti manusia dong. Gitu Pak Jerik. Jadi dengan bahasa kaumnya Allah ini seperti manusia dong. Dengan bahasa kaumnya. Sedangkan Allah itu kan tidak bersuara dan tidak berkata. Dari mana
Pak Jerik menyimpulkan itu bahasa Allah, bahasa kaumnya. Itu kan bukan manusia, kata Pak Jerik. Pak Jerik nggak bisa tahu alamatnya. Kan masa nggak dikasih informasi dari Mirza Ghulam Ahmad? Dia kan seorang khalifah, seorang nabi. Tentunya dikasih tahu dong sama Mirza Ghulam Ahmad antum sebagai umatnya. Gitu loh. Itu bukan pertanyaan konyol, Pak Jerik. Nah kalau gitu Allah itu bukan manusia, kenapa Pak Jerik bilang berbahasa kaumnya? Kan seperti manusia. Terima kasih. Monggo Pak Jerik. Waduh, ini mungkin Pak Narto, saya nggak tahu apakah saya salah bicara atau Pak Narto salah nangkep ya. Kan begini Pak, setiap utusan diutus kepada kaumnya. Setiap rasul diutus kepada kaumnya. Saya ulang lagi ya. Setiap nabi, rasul atau khalifah atau utusan Allah diutus Allah kepada kaumnya. Nah, yang disebut kaumnya, misalnya contoh ya, Nabi Musa sampai Nabi Isa, kaumnya adalah Bani Israel. Bani Israel itu ada 12 suku, anak cucu dari Nabi Yakub. Nah, jadi tentunya bahasa Ibrani. Jadi wahyu kepada Bani Israel itu, wahyu kepada para nabi yang diutus kepada Bani Israel itu bahasa Ibrani. Tapi tentu saja karena sudah besar ya, maka karena sudah jadi 12 suku itu, boleh jadi itu wahyunya dalam 12 gaya bahasa. Nah, saya nggak tahu ya, itu mah sudah berlalu kok ya. Dari Nabi Musa sampai Nabi Isa itu sudah tidak ada lagi. Umatnya mohon para nabinya itu sudah pada wafat dan ajarannya pun sudah tidak berlaku. Nah, sejak Nabi Muhammad, Allah mengutus rasul-rasulnya dalam bahasa kaumnya, bukan kaum Allah, tapi kaumnya Nabi Muhammad atau kaumnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Nabi Muhammad kan diutus kepada kaumnya. Nah, kaumnya Nabi siapa? Semua manusia di seluruh penjuru dunia, gitu kan. Nah, karena beliau diutus di Arab dan dakwahnya hanya di sekitar Arab saja, maka wahyu kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab juga. Nah, tetapi ketika dakwah Islam Nabi Muhammad itu dilanjutkan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, maka Allah mewahyukannya dalam bahasa kaumnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Gitu. Ada berapa? Nah, yang tadi sudah saya sebutkan. Bahasa Urdu, bahasa Persia, bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Hindi, bahasa Punjabi, dan beberapa bahasa lagi yang saya tidak bisa sebutkan semuanya ya. Pak Jerik tadi bilang kan, saya nanya alamat, emang Allah itu manusia? Kan bukan. Nah, kita balikin lagi, Allah apakah itu manusia? Kalau memang berbahasa Arab atau berbahasa kaumnya. Kalau Nabi Muhammad menyampaikan ya sesuai dengan bahasa kaumnya. Ini Allah lah, Allah itu menyampaikan kepada para nabinya itu menggunakan bahasa apa Allahnya itu, gitu Pak Jerik. Kalau masalah amat ya Pak Jerik berarti nggak komunikasi sama para khalifahnya. Terima kasih. Allah mewahyukan kepada masing-masing nabi dalam bahasa kaumnya nabi tersebut. Pak Jerik, tadi saya nanya alamat Allah. Pak Jerik bilang katanya Allah bukan manusia. Nah, saya balikin. Allah itu berbahasa apa? Berbahasa sesuai dengan bahasa kaumnya. Berarti Allah itu seperti manusia dong. Gitu Pak Jerik. Jadi Allah itu bagaikan manusia, soalnya menyampaikan wahyu seperti kepada bahasa kaumnya.
Tadi bilang saya nanya alamat, Allah itu bukan manusia. Bagaimana yang konsisten dong Pak Jerik? Makasih, monggo. Ini nampak sekali daya tangkap Pak Narto ini lemah kayaknya ya. Gak apa-apa dah, saya kasih tahu ya begini. Allah adalah Ar-Rabbul Alamin. Gak tahu artinya, tahu nggak Rabbul Alamin apa tuh? Saya tolong jawab ya. Terus yang kedua, Allah Al-Mutakalliman. Tahu nggak tuh artinya? Nah, kalau ini saya kasih tahu. Mutakalim ya, mutakalim itu maha berkata-kata. Jadi kalau maha berkata-kata itu artinya dalam bahasa apapun dia bisa. Allah bisa ya. Nah, di seluruh dunia itu bahasa itu ada ribuan kan? Ada berapa kaum tuh di seluruh dunia? Ribuan kaum kan? Nah, jadi Allah tuh bisa dalam bahasa ribuan kaum pun. Karena Allah adalah Al-Mutakalim itu. Nah, para nabi diutus Allah kepada kaumnya. Misalnya di dalam surah Az-Zukhruf, berapa banyak Allah telah mengutus nabi-nabi kepada kaum terdahulu. Nah, maka sebanyak nabi yang Allah utus kepada kaum terdahulu, maka sebanyak itu Allah berbicara kepada para nabi itu dengan bahasa kaum nabi tersebut. Bisa dipahami nggak tuh? Pak Haji Erik sudah menjustifikasi orang dalam pemahamannya lemah, nggak masalah ya, nggak masalah. Pak Haji Erik punya khalifah, nabi, Imam Mahdi, tapi tidak bisa menunjukkan alamat Allah, ya kan? Emang Allah manusia, oke. Rabbul Alamin, Tuhan pemelihara alam semesta, bisa artinya begitu ya, yang menguasai, Tuhan yang menguasai alam semesta, kan begitu Pak Jerry. Sekarang Allah mutakalim, Allah berkata-kata. Nah, Allah itu dalam berkata-kata itu seperti apa kata-katanya? Terima kasih Pak Jerry. Allah berkata-kata kepada para nabi. Seperti apa? Nah, Anda sudah pelajari belum Al-Quran? Bagaimana Allah berkata-kata kepada Nabi Muhammad? Ada kan? Itu Al-Quran itu bukti bahwa Allah berkata-kata kepada Nabi Muhammad. Seperti itu Pak. Kalau Pak Haji Erik menunjukkan Quran itu adalah bahasa Allah, Pak Haji Erik perlu tanya lagi sama khalifahnya, sama nabinya, sama rasulnya. Apakah benar itu kata-kata Allah yang ada di Quran itu berbentuk bahasa Arab? Pak Jerik belajar dulu atau nanya dulu sama khalifahnya ya. Berkata-kata. Saya tahu itu firman wahyu. Apakah itu kalau itu seperti Quran, berarti Allah itu sama makhluk. Begitu Pak Jerik. Terima kasih. Al-Quran sendiri mengatakan, atau Allah Ta'ala mengatakan dan tertulis di dalam Al-Quran, sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Surah Yusuf ayat 2 ya. Allah katanya berkalam, berbicara, ya kan? Nah, di sini diinformasikan di Quran ayat 2 Surah Yusuf menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Tapi belum dijelaskan Allah itu berbicara, berkalam kepada Nabi Muhammad dengan bahasa apa. Kan gitu. Hanya menginformasikan
melalui surat ini aku menurunkan, tapi berbicara dengan Nabi Muhammad itu menggunakan bahasa Arab. Berkalamnya loh. Allah berkalam kepada Nabi Muhammad itu dengan bahasa apa? Kan ini menurunkan, kan biasa. Ini menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang saya tanyakan tadi, Allah itu berkata-kata. Nah, berkata-kata kepada Nabi Muhammad itu dengan menggunakan bahasa apa? Pak Jerry, ini hanya menurunkan loh, bukan berkata-kata. Menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Menurun loh, bukan berkata kepada Nabi Muhammad. Terima kasih. Yang saya tanyakan berkata atau berkalam atau berfirman kepada Nabi Muhammad. Terima kasih Pak Jerik. Pak Jerik, bagaimana ayat 2 surah Yusuf itu Allah menurunkan menggunakan bahasa Arab. Menurunkan ya, bukan bercakap, bukan berkata ya, bukan berkalam. Yang saya tanyakan, Allah berkalam kepada Nabi Muhammad itu dengan bahasa apa? Jadi nggak nyambung. Dalil surah Yusuf ayat 2. Bagaimana ya Pak Jari?